Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninja Loslanti. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengembangan kurikulum tentang kemampuan interpretasi. Di sini siswa dapat dikatakan memahami interpretasi melalui yang pertama, cerita-cerita yang bermakna, kedua, menawarkan terjemahan yang tepat, ketiga, memberikan dimensi historis atau perbedaan bukan ide atau peristiwa, yang keempat, membuat objek memahami pribadi atau dapat diakses melalui gambar atau analogi dan model. Nah, selanjutnya kriteria penilaian dalam kemampuan interpretasi yang pertama adalah bermakna. Bermakna menurut KBBI, bermakna mempunyai kandungan arti penting. Siswa memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau terjemahan yang dibuat siswa memiliki arti penting dan sesuai apa yang diajarkan. Nah, kriteria penilaian dalam berinterpretasi bermakna di sini juga memiliki rubrik penilaian. Contohnya di sini ada sangat baik, cukup, dan kurang. Kalau sangat baik itu poinnya 4, baik poinnya 3, kemudian cukup poinnya 2, kurang poinnya 1. Nah, selanjutnya di sini ada berbagai wawasan. Berbagai wawasan menurut KBBI memiliki arti cara pandang terhadap sesuatu. Berbagai aspek penilaian ketika wawasan bisa dilihat dari interpretasi pandangan atau bentuk yang dilakukan oleh peserta didik yang mencakup berbagai materi terkait dengan masalah atau soal yang diberikan. Nah, berbagai wawasan ini juga memiliki rubrik penilaian yang dilihat dari sangat baik, cukup, dan kurang. Kalau sangat baik di sini siswa dapat mengaitkan dalam peristiwa tersebut. Kemudian selanjutnya ada signifikan. Signifikan di sini bahasa serapan dari bahasa Inggris menurut KBBI penting atau berarti bagi siswa memiliki kemampuan interpretasi apa penafsiran atau terjemahan yang dibuat peserta didik. Nah, di sini contoh dari signifikan itu sendiri ada sangat baik, cukup, dan kurang. Masing-masing poinnya bisa dilihat ilustratif. Nah, di sini menurut KBBI artinya bersifat ilustrasi di mana peserta didik dihadirkan memiliki kemampuan tersebut ketika ia mampu menerangkan, menggambarkan, serta menjelaskan mengenai persoalan yang dibahas dengan jelas dan tepat. Nah, di ilustratif ini juga memiliki rubrik penilaian hampir sama untuk cakupannya sangat baik, cukup, dan kurang. Nah, selanjutnya membuat jelas. Membuat jelas di sini artinya peserta didik dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika ia mampu menerangkan, menjelaskan, serta menguraikan secara jelas. Nah, di sini juga ada contoh rubriknya secara jelas. Nah, review dari jurnal. Menurut saya, jurnal yang berjudul Rubrik Penilaian Kinerja pada Kesehatan Berbasis Keterampilan menjelaskan tentang tahap-tahap penilaian yang digunakan sebagai alat penilai untuk individu. Keterkaitan dari penilaian dan evaluasi dari pembelajaran UBD adalah sama-sama sebagai alat penilai untuk mengukur kemampuan dan pemahaman peserta didik. Jadi, dari hasil diskusi kelompok sama artikel yang saya bandingkan sudah sesuai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.